Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Kita berjumpa di video pembelajaran kelas co-kurikula materi fotografi jurnalistik dasar. Pertemuan kedua. Setelah sebelumnya kita bertemu di pertemuan pertama, kita membahas tentang apa itu fotografi jurnalistik, lalu kemudian apa saja ragamnya, dan kemudian kita berfokus ke naratif foto story. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas teknis atau panduan bagaimana sih membuat karya fotografi jurnalistik, mulai dari awal sampai dengan tahap eksekusi. Oke, kita langsung saja. Oke, panduan teknis yang pertama adalah perencanaan. Di tahap perencanaan ini teman-teman ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi. Silahkan pilih tema yang teman-teman bisa angkat di sekitar teman-teman semuanya. Yang perlu diingat adalah 3 hal yang menjadi kata kunci dari fotografi jurnalistik, yaitu yang pertama terkait dengan manusia, dan kemudian dia memiliki nilai berita, dan yang ketiga tentu saja dia akan diangkat atau disajikan dalam bentuk visual. Lalu yang berikutnya adalah merencanakan gambar dan teks. Nah teman-teman, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi tentu teman-teman semuanya akrab ya dengan 5W1H. Nah itu bisa teman-teman jadikan panduan dalam membuat gambar dan teks nantinya. Dan yang berikutnya adalah mempersiapkan peralatan. Nah, silakan siapkan peralatan teman-teman untuk mengambil gambar menggunakan kamera apapun. Panduan teknis yang kedua adalah menguasai kamera dan pencahayaan. Teman-teman tentunya sudah menguasai poin yang kedua ini karena teman-teman sudah mendapatkan materi di fotografi dasar sebelumnya. Yang perlu teman-teman ingat bahwasanya teknis dasar fotografi yaitu secara teknis harus benar, yaitu tajam dan gambarnya pencahayaannya normal, tidak gelap dan juga tidak terlalu terang. Berikutnya, poin yang ketiga adalah detail gambar. Nah teman-teman, selain benar secara teknis, fotografi jurnalistik juga dituntut untuk baik secara cerita, sehingga pesan, visi, misi yang teman-teman ingin sampaikan melalui karya fotografi jurnalistik tersampaikan kepada khalayak atau kepada pembacanya. Di dalam dunia fotografi jurnalistik, kita mengenal metode EDVAT sebagai metode pembelajaran untuk melatih detail. EDVAT ini sendiri diambil dari singkatan. E yang pertama adalah entire atau keseluruhan. Di sini kita mengambil subjek beserta lingkungannya. Tujuannya untuk memperoleh gambaran bagaimana interaksi antara subjek dan lingkungan. Berikutnya, D, details. Details ini lebih ke terperinci. Poinnya di sini adalah kita fotografer lebih mendekat ke subjek. Lebih mendekat ini bisa jadi secara fisik mendekat untuk mendapatkan hasil yang lebih close up, lebih detail, dan juga lebih dekat supaya bisa lebih interaksi dengan subjeknya untuk mendapatkan sisi emosional dari subjeknya. Berikutnya F, frame, yaitu bingkai. Di sini kita bagaimana membingkai suatu gambar antara subjek dengan background atau foregroundnya. Jadi untuk lebih mendapatkan sisi dinamis dari sebuah settingan atau sebuah kejadian. Berikutnya adalah angle atau sudut pandang. Silahkan teman-teman mencoba angle atau sudut pandang dari atas, bawah, atau dari angle manapun yang teman-teman inginkan untuk mendapatkan sisi dinamis lainnya dari teknis fotografi. Berikutnya adalah time atau timing atau waktu. Nah teman-teman, dalam fotografi jurnalistik, timing itu penting. Karena momen itu terkadang begitu cepat berlalu. Maka seorang fotografer yang berkarya foto jurnalistik harus siap standby selalu. Tangannya atau tombol jarinya di tombol shutter
jaga-jaga siapa tahu ada momen yang bagus supaya tidak terlewatkan. Oke, itu poin nomor 3 untuk panduan teknis fotografi jurnalistik. Ada metode EDVAT sebagai metode pembelajaran untuk melatih detail. Yang pertama adalah entire atau keseluruhan, mengambil sisi atau subjek beserta lingkungannya. Lalu kemudian D, details, ini lebih mendekat ke subjek. Lalu kemudian F, frame, bagaimana membingkai subjek dengan paduan dengan foreground atau backgroundnya. Lalu kemudian ada A, angle atau sudut pandang, variasikan dengan berbagai macam angle. Lalu kemudian yang terakhir adalah T, timing. Dan panduan teknis yang terakhir nomor 4 adalah lakukan. Ya, bagaimanapun fotografi jurnalistik, teman-teman dalam berkarya kita tetap harus melakukan. Mungkin teman-teman akan kebingungan atau hasilnya belum jadi pada pemotretan awal-awal, tapi tenang saja. Lewat karya yang teman-teman hasilkan, teman-teman pasti akan mendapatkan bahan untuk evaluasi. Berikutnya teman-teman, kita akan membahas tentang tugas kita di fotografi jurnalistik dasar, yaitu membuat karya fotografi jurnalistik naratif foto story. Ada beberapa catatan dalam melakukan tugas ini teman-teman. Yang pertama, jumlah foto 5-7 dan disertai caption atau teks foto. Yang kedua, tugas dilakukan secara individu. Yang ketiga, pilih tema yang sederhana, sebisa mungkin yang dekat dengan lingkungan teman-teman semuanya. Yang nomor 4, jikalau memang tetap terpaksanya harus keluar, jaga protokol kesehatan. Hindari membuat tugas di kerumunan dan juga hindari membuat tugas yang bisa menimbulkan kerumunan. Oke, ini yang akan menjadi materi kita di pertemuan kedua ini. Kalau saya mencoba merangkum bahasan kita pada pertemuan kedua ini, kita sudah membahas pedoman atau panduan bagaimana membuat karya foto jurnalistik mulai dari awal sampai dengan eksekusi. Mulai dari awal yaitu tahap perencanaan, kita harus mempersiapkan apa yang akan menjadi tema, lalu kemudian merencanakan gambar dan teksnya seperti apa, sampai dengan mempersiapkan peralatan. Yang kedua, teman-teman sudah harus paham tentang kamera dan pencahayaan yang teman-teman sudah dapatkan di fotografi dasar. Dan yang ketiga, ada metode EDVAT sebagai metode pembelajaran untuk melatih detail. Dan yang keempat, tentu saja eksekusi. Silakan buat teman-teman yang sudah memulai untuk ancang-ancang membuat tugasnya, mencari tema, silakan. Karena pada pertemuan ketiga besok kita akan bertemu secara tatap muka lewat Google Meet. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau di-sharingkan, silahkan. Kita akan bertemu pada pertemuan ketiga esok. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.